Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu. Jujur aja nih, saya bukanlah seorang gamer yang memang antusias banget. Nah, jadi untuk beberapa peripheral gaming kita udah punya ya untuk kebutuhan gaming. Salah satunya adalah gamepad. Ada beberapa series gamepad yang udah kita cobain, termasuk salah satunya adalah Rexus Daxa Asteria yang pernah kita review juga. Mungkin setelah melihat untuk gamepad yang ada hadir di depan saya ini, yaitu adalah series Gladius GX300, ada banyak fitur-fitur yang lebih komplit mungkin dibandingkan Daxa Asteria. Tapi kita nggak tahu karena saya sendiri belum ulik secara lebih mendalam tentang spesifikasi ataupun komposisi yang terdapat dari Gladius GX300 ini. Jadi akan kita bahas lebih lanjut pada video ini. So, seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini, tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung video ini aja. Let's go! Jadi ini buat yang masih bingung, ini adalah sebuah gamepad dari Rexus dengan series Gladius GX300 atau kita singkat aja dengan GX300 ya untuk seriesnya. Jadi yang dimana untuk pendahulu dari Gladius ini ada yang GX100, GX200 sampai yang saat ini yang terbarunya yaitu adalah GX400. Nah, untuk soal garansi dari Gladius GX300 ini adalah 1 tahun yang dimana terhitung dari masa pembelian. Untuk soal packaging menurut saya jika dibandingkan dengan Daxa Asteria, ini nilai estetikanya lebih bagus dari Daxa Asteria. Cukup berbeda jauh. Karena kalau kita ketahui ya Daxa Asteria gimana boxnya kalian pernah lihat juga ya. Memang cukup bagus, dan Gladius untuk series GX300 ini kurang lebih seperti ini aja. Terbilang kayak ya gamepad pada biasanya yang murahan biasa. Untuk di dalam paket pembelian kita bakal ngedapetin untuk unit dari gamepadnya, kemudian ada kabel power yang spesifikasinya biasa aja dan belum braided juga tapi lumayan tebal. Kemudian dengan kelengkapan lainnya seperti buku manual dan kartu garansi produk. Kalau untuk soal build quality menurut saya ini sama seperti Daxa Asteria, gak ada komplain sama sekali untuk soal build quality karena emang materialnya ini terbuat dari plastik yang jujur aja untuk finishingnya cukup rapi dan solid. Sebagai finishing warna seperti ini buat dipakai daily emang cepet banget bernoda. Ya tergantung penggunaannya juga sih. Kalau nggak mau ribet, kalian bisa pilih warna yang full hitam aja. Jenis warna body yang dimiliki ini termasuk kategori matte ataupun doff. Untuk finishing warna dari setiap buttonnya dibikin glossy, yang entah kenapa ini sedikit ngaruh ke slip pas gunain fungsi button R1, R2, L1, dan L2. Lalu ada LED strip sebagai pemanis buat nambahin nilai estetika yang sayangnya nggak bisa dimatiin, apalagi ngubah warna sesuai mood. Untuk setiap button yang dimiliki dari gamepad Rexus Gladius GX300 ini menurut saya patut banget diapresiasikan, sama seperti Daxa Asteria yang dimana untuk dari tombol joysticknya, kedua joysticknya ini menurut saya udah nyaman banget. Jadi kalau dibilang lembek, nggak terlalu lembek, jadi enak banget yang udah dilapisi dengan rubber di sini. Kemudian kalau kita beralih ke bagian trigger, tombol trigger di sini L1 dan R1-nya ada feedback yang dibikin kayak tactile gitu. Jadi pas kita tekan seperti ini dia menghasilkan suara yang lebih tactile atau lebih besar gitu. Kemudian kita lanjut ke untuk trigger dari L2 dan R2-nya. Di sini dia udah pakai sensor teknologi yang namanya Hall magnet sama seperti Daxa Asteria. Jadi menurut saya di sini dia selain lebih presisi pas kita pakai triggernya dan juga untuk menjaga kualitasnya supaya lebih awet. Buat pengetesan untuk circularity di sini saya membandingin antara Daxa Asteria dengan Gladius 300 ataupun GX300 ini. Untuk hasilnya Gladius 300 ini dia adalah pemenangnya dengan angka terminim soal error. Secara fungsionalitas dari buttonnya sebenarnya sama aja ya kayak gamepad seperti biasanya. Perbedaannya terdapat pada bagian belakang yang dimana ada dua button MR dan ML sebagai makro. Fungsi dari makronya sendiri sama seperti biasanya yang dimana bisa digunakan untuk menekan tombol secara bersamaan menjadi satu tombol aja. Jadi dia bisa menyimpan settingan makro dari kedua tombol yang sudah disediakan. Tombol bantuan buat setting makronya ada di bagian depan. Yang pertama untuk tombol sebelah kanan difungsikan dengan sekali tekan aja, dan untuk tombol yang sebelah kiri itu secara
secara berurutan. Fungsi ini bisa dipakai untuk game yang membutuhkan penekanan tombol dari secara bersamaan hingga cukup menggunakan satu tombol aja. Atau tutorial penggunaannya teman-teman bisa langsung baca lebih detail dan terstruktur pada buku manual yang sudah disediakan. Oh ya, jadi untuk tampilan di bagian depan di sini ada fungsi dari touchpad-nya ya sebagai fiturnya. Tapi sayangnya di sini untuk soal fungsi dia hanya berfungsi di PlayStation aja. Yang sayangnya di sini saya nggak punya unit dari PlayStation-nya, jadi nggak bisa kita buktiin. Untuk saat ini Gladius GX 300 menurut saya lebih unggul soal fitur karena dia tersedia jack 3,5mm TRRS audio dan mikrofon. For your information, dia akan berfungsi saat mode wired aja. Buat wireless ini sama sekali nggak bisa untuk digunakan. Soal kompatibilitas dan koneksivitas, gamepad ini menggunakan koneksi antara wired dan wireless. Untuk wirednya sendiri kalian bisa langsung colokin aja ke PC ataupun laptop kalian. Dan untuk mode wirelessnya dia menggunakan Bluetooth versi 4.2 yang tinggal kalian bisa koneksikan ke PC ataupun laptop dan smartphone Android ataupun iOS. Nah, di sini untuk interferensi yang terjadi menurut saya dari wirednya sendiri itu tidak ada sama sekali interferensinya, tapi ada pada koneksivitas wireless Bluetooth-nya. Yang dimana pas saat saya koneksikan ke PC ataupun laptop, itu terjadi yang namanya interference, terputusnya sambungannya untuk Bluetooth-nya. Tapi pas saat saya gunain ke Android ya, untuk mainin gamepad ini, dengan koneksivitas Bluetooth versi 4.2-nya itu tidak ada interference sama sekali. Tapi ya mungkin balik lagi itu terjadinya interference berarti ke PC ataupun laptop saya aja. Buat gamenya sih yang saya tes saat ini emang udah kompatibel menggunakan gamepad. Ya kalau buat game lainnya kalian bisa setting tambahan menggunakan bantuan aplikasi gamepad controller pihak ketiga. Buat yang bosan pakai controller dari PS4, kalian bisa pilih opsi Gladius 300 ini. Yang penting wajib kalian ketahui untuk PS5 ini sangat terbatas ya. Kalau kalian main game punya PS4 di PS5, ini dia bakalan berfungsi. Tetapi jika kalian mainin game punya PS5 yang gamenya original PS5, itu tidak akan berfungsi. Dengan koneksivitas wireless Bluetooth, tentunya gamepad ini memiliki built-in berkapasitas 600 mAh yang diklaim Rexus total playtime hingga 8 sampai dengan 10 jam. Dengan masa charging yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai dengan 3 jaman aja. Buat pengalaman bermain agar lebih berasa, Rexus Gladius GX 300 ini dibekali dengan dual vibration yang akan memberikan efek getar pada game-game tertentu. Serta didukungnya fitur motion sensor juga. Menurut saya sendiri sih, overall dari gamepad Rexus GX 300 ini ya paling tidak bisalah nyaingin dari Rexus Daxa Astria yang pernah kita review sebelumnya. Ya walaupun terdapat perbedaan dari koneksivitas, spesifikasi serta kompatibilitas yang dimiliki dari gamepad ini. Untuk Rexus Gladius GX 300 ini dia dibanderol dengan harga mulai dari 370.000 sampai dengan 400 ribuan. Buat kamu yang bingung nyari link rekomendasi, link pembeliannya akan saya sediakan di deskripsi video ini. Mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai Rexus Gladius GX 300 ini. Apabila ada kekurangan dari info review kita kali ini, saya mohon maaf. Tapi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like aja video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share aja video ini ke teman-teman kalian. Jika ada kritik, saran, ataupun tanggapan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar yang nantinya akan kita diskusikan bersama. Saya Davi Fadilanda selaku host di channel ini, pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.